Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iman Ramadan dengan NPM 231500104. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan komputer berbasis Cisco Packet Tracer yang dimana topiknya ini perancangan jaringan LAN terstruktur untuk perusahaan kecil dengan 6 departemen di 2 lantai termasuk konfigurasi DHCP dan akses internet. Eh, di sini ada studi kasusnya yang dimana kan simulasi ini berdasarkan pada studi kasus tersebut, di mana di sini kriterianya tuh sebuah perusahaan kecil yang memiliki 6 departemen yang tersebar di 2 lantai, kemudian total komputer sebanyak 106 klien dan 3 printer. Beberapa departemen membutuhkan akses internet dan sebagian hanya akses lokal. Kemudian salah satu departemen itu memerlukan pengalamatan otomatis atau DHCP. Kemudian akses internet itu akan disimulasikan melalui PT Cloud dan server. Untuk pembagian departemen dan lantai, di sini lantai 1 merupakan departemen keuangan, departemen pemasaran, departemen pengembangan. Untuk departemen pemasaran itu dia memerlukan internet. Untuk yang di lantai 2, departemen administrasi, departemen produksi, dan departemen penjualan. Dan departemen produksi itu dia menggunakan pengalamatan otomatis atau DHCP. Nah, untuk efisiensi simulasi dan performa Cisco Packet Tracer, saya menyederhanakan jumlah klien menjadi 2 PC per departemen, namun struktur IP, subnetting, kemudian topologi tetap dirancang seolah-olah digunakan untuk jumlah penuh pada simulasi atau soal, pada studi kasus soal. Eh, Kemudian di sini terdapat beberapa saya sudah membuat tabel IP konfigurasinya, di mana di lantai 1 ada subnetting dari 2425. Di sini ada 128 IP ya. Eh untuk ada keuangan, pemasaran, pengembangan. Untuk keuangan itu IP-nya static. Kemudian untuk pemasaran tadi yang dia membutuhkan akses internet. Kemudian untuk pengembangan itu akses LAN saja. Ini untuk yang tabel konfigurasi IP lantai 2 ada. Untuk yang produksi itu kan dia membutuhkan pengamatan otomatis atau DHCP, jadi DHCP-nya aktif. Kemudian yang administrasi itu IP-nya statik, penjualan juga IP-nya statik. Untuk yang simulasi koneksi internetnya ada DNS server, web server, sama router internet. DNS server itu yang digunakan untuk pemasaran mengakses ke internet, kemudian web server itu simulasi akses internetnya seperti Google ataupun apa. Kemudian router internet itu gateway internet simulasinya. Untuk router perusahaan itu diatur menjadi static router. Nah, kemudian topologi fisik dan logisnya itu untuk switching dan routing itu satu switch utama per lantai terhubung ke router utama dan satu switch per departemen terhubung ke lantai masing-masing. Yang dimana router utama tuh ada 3 interface yang aktif, G00, G01, G02. G00 itu ke switch lantai 1, G01 itu ke switch lantai 2, G02 itu ke modem DSL. Untuk yang jenis kabel yang saya gunakan pada simulasi ini hanya ada beberapa saja. Di sini ada copper select through yang dimana dari PC ke switch, switch ke router, dan router ke modem. Nah, berikutnya untuk ya ini saya lakukan pengujian di mana kita akan ping masing-masing PC jika benar-benar sudah terhubung yang tadi dia kita cek. Nah, sini pertama saya akan meng-ping untuk PC yang di sebelah kiri. Kita ping ke printer. Ini di Departemen Keuangan. Saya akan melakukan ping ke IP router. Nah, sini bisa dilihat bahwa request-nya diterima jadi sudah terhubung untuk akses lokal di komputer keuangan. Kemudian saya nyoba untuk ping ke routernya, router utama atau router server. Nah, sini juga untuk ping yang ke akses router
kita kan oke. Tadi sini untuk yang ke router juga terhubung karena request-nya diterima, request ping-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan menggunakan dari tadi yang pemasaran tuh kan membutuhkan internet. Sebentar. Oh, ini saya simulasikan ping ke departemen sebelah, ya. Setelah di-ping ke departemen sebelah juga sama hasilnya, semua pesannya diterima. Kemudian untuk yang saya coba untuk yang pemasaran, kita melalui web browser. Tapi sebelumnya saya coba ping dulu ke router dan DNS dari PC pemasaran untuk memastikan bahwa semua request-nya terhubung atau diterima. Sini sudah terhubung. Di sini ada pesan request timeout auto itu karena emang ini baru dilakukan pertama kali untuk ngeping dari pemasaran ke DNS server. Itu wajar memang seperti itu. Jika dilakukan sudah kedua kalinya maka dia akan langsung semua pesan request akan diterima. Jadi tetap aman. Tapi sebelumnya untuk yang di web server ini kita masukkan dulu contoh HTML sederhana di DNS servernya ke indeks HTML. Oke, kita akan masukkan terlebih dahulu ke server di atas, server utamanya. Nah, kita buka service, kita edit indeks HTML ini. Nah, di sini sebelumnya sudah ada yang saya buat, tapi kita coba menampilkan pesan saja. Oke, save. Wah, lama banget save-nya. Oh, sudah ke save. Oke, sudah ke save. Kita buka saja di PC pemasaran. Masukkan saja alamat DNS browser ya 203.0.113.2. Oke, kita go. Nah, di sini muncul pesan bahwa akses berhasil. Anda berhasil mengakses halaman web server. Nah, itu kira-kira bahwa pesan itu menampilkan pesan yang sudah berhasil ya, teman-teman semuanya. Jadi semua pengujiannya itu sudah berhasil dari PC 1 ke PC di produksi itu mengakses ke printer bisa, kemudian PC di produksi mengakses ke departemen yang tadi itu hanya memiliki DHCP, itu juga bisa berhasil. Kemudian ke internet dari pemasaran itu berhasil juga. Jadi jaringan LAN ini yang telah kami simulasikan berhasil dirancang untuk 6 departemen secara tersegmentasi dan efisien. Kemudian untuk subnetting-nya tuh dilakukan untuk efisiensi IP address. Lalu DHCP-nya juga berhasil untuk departemen produksi dan internet juga berhasil untuk departemen pemasaran itu melalui simulasi web dan DNS. Jadi semua pengujian koneksi itu berhasil dan baik untuk komunikasi lokal maupun globalnya. Oke, mungkin demikian video presentasi yang saya mengenai perencanaan jaringan Cisco Packet Tracer untuk perusahaan kecil. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk tabel konfigurasi akan saya tampilkan ulang secara penuh di akhir video.